Assalamualaikum Bu Nuing. Waalaikumsalam Pak Fitriyono. Ya, gimana kabarnya Bu Nuing hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat dan penuh cinta. Wih, tetap semangat ya Bu, walaupun terhujan ya. Iya benar Pak. Iya Bu Nuing, apa topik yang akan kita diskusikan Bu kali ini Bu Nuing? Uh, Berarti di sini perannya dulu jangan coach dulu saya coachingnya. Iya, Oke. seperti itu. Oke. Saya sebagai coach ya. Jadi nanti kita pertemuan ini tuh kita mau uh, saya mau minta saran, solusi tentang permasalahan saya terkait ini loh Pak, ke apa ya, di Mapel IPA khususnya, karena saya mengampu IPA di SMP, jadi anak-anak itu antusias belajar IPA itu masih sangat rendah. Nah, di situ saya bingung, padahal saya sudah pakai berbagai media yang menurut versi saya juga sudah saya sesuaikan dengan materinya. Dari sisi menarik juga, dari versi saya kelihatannya sudah menarik dibandingkan dulu ketika saya sekolah kok nggak ada seperti itu. Tapi anak sekarang kok masih rendah itu loh Kak. Jadi seolah-olah saya harus memaksa mereka untuk belajar IPA. Padahal kan apa ya Pak, tidak boleh harus belajar itu jangan paksaan kayak gitu. Nah itu gimana Pak? Jadi saya mau minta solusi, saran dari Pak Fitriyono. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, ini kan waktu kita akan terbatas ya Bu sebentar ya. Kira-kira tujuan akhir nanti yang diinginkan apa Bu? Iya, tujuannya saya menginginkan dari coaching ini saya mendapatkan solusi pencerahan. Jadi nanti ada uh, apa ya, ada perubahan yang bisa saya terapkan di kelas, meningkatkan antusiasme murid saya dalam belajar IPA. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, apakah Ibu bisa menggambarkan bagaimana karakteristik dari siswa yang Ibu ajar? Iya Pak, siswa saya rata-rata aktif Pak. Jadi kelas 7 ya. Kelas 7 itu masih peralihan dari SD naik ke SMP. Nah, di situ siswa itu masih suka kadang lari ke sana kemari padahal itu posisi entah kadang di lab, entah kadang di kelas. Saat praktikum misalkan mereka padahal sudah saya siapkan, sudah saya kasih LKPD, ini nanti kita praktikumnya tentang materi ini. Nah, mereka tertarik dengan alat yang lain, jadi tidak fokus. Jadi nanti kalau diingatkan, wah Bu, enggak. Jadi praktek aja Bu, kayak gitu. Jadi antusias untuk belajar yang fokus itu masih sangat rendah. Jadi masih ya rasa ingin tahu yang tinggi sih Pak sebenarnya. Gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, dari rentang 1 sampai 10, kira-kira antusias siswa saat ini tuh pada skala berapa ya Bu, kalau boleh tahu? Iya, antusias siswa masih sangat rendah kalau menurut versi saya masih sangat berat ini bagi saya, sekitar 4 Pak. Oh, sekitar 4 ya Bu. Ya. Bagaimana Ibu bisa mengkategorikan antusias siswa itu masih rendah dan pada skala 4? Bisa digambarkan Ibu? Iya Pak, jadi ketika misalkan pas praktikum masa jenis, mengukur masa jenis, saya sudah berusaha membandingkan dua benda, ada bawa batu, ada bawa benda beraturan kubus. Nah itu sudah saya buka dengan cara kalimat yang menarik dengan usia anak-anak SMP. Masih saja Pak mereka melirik ke alat yang lain atau masih saja kadang mereka males kayak gitu. Jadi kepalanya masih di atas meja lab, padahal kan tidak boleh, kadang-kadang ada bahan kimia yang tumpah. Itu saya ingatkan peraturannya seperti itu. Nah, jadi saya hampir kayak menyerah gitu, Pak. Antusiasnya kok sangat rendah ini, apa saya yang salah dalam mengajar atau gimana? Padahal juga saya sesuaikan dengan teknologi, sudah saya rangsang ini nanti belajarnya ini, manfaatnya nanti ke depan kayak gini. Masih seperti itu, Pak. Jadi bagi saya itu masih sangat rendah. Seperti itu ya Bu. Nah,
Kira-kira Ibu, dari gambaran yang Ibu tadi sudah jelaskan, bagaimana karakteristik siswa, bagaimana dengan kondisi pembelajaran IPA yang dilakukan oleh anak, kira-kira faktor yang mempengaruhi itu apa saja ya Bu? Faktor mempengaruhi siswa itu kurang antusias. Iya, kelihatannya jam IPA itu seringnya kan ada di jam awal. Saya tanya, "Sudah sarapan?" "Belum, Bu," karena orang tua sudah kebetulan kan di tempat sekolah kami rata-rata pekerjanya sebagai petani. Jadi mereka orang tuanya berangkat pagi, sebelum subuh kadang sudah ke sawah atau 4:30 sudah ke sawah, nanti mereka pulang jam 9. Jadi ketika mereka pulang, orang tuanya pulang, anaknya sudah berangkat ke sekolah. Nah, pada saat itu mereka belum sempat sarapan. Saya tanya, "Oh, belum sarapan." Nah, mungkin dari situ mereka di jam pertama masih males untuk mengikuti pelajaran IPA. Nah, kalau misalkan setelah jam pelajaran pas istirahat agak molornya panjang karena menanti mereka harus ya makan jajan karena di sana nggak ada yang jualan nasi Pak, adanya sosis kayak gitu. Jadi sarapan mereka seperti itu menurut saya itu berpengaruh terhadap pola pikir, terhadap semangat mereka. Dan ini fakta loh Pak, saya beneran ini. Iya, jadi faktor makan, faktor keluarga sangat berpengaruh. Itu gimana ya Pak? Sampai bingung saya. Jadi ini ya Ibu, ada berbagai macam faktor ya Bu, terutama dari keluarga, juga kondisi lingkungan siswa di rumah, seperti itu juga mempengaruhi ya Bu dalam proses Iya, antusias siswa di pembelajaran IPA. iya Pak. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira ada rencana tidak dari Ibu yang bisa membuat siswa itu antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA? Saya terpikir gini sih Pak, ketika kemarin ada proyek P5, itu semua anak itu antusias semua, padahal jam pembelajarannya juga sama, kondisi alamnya juga sama. Nah, kenapa ketika mereka P5 mereka antusias, padahal di dalam P5 juga saya masuki IPA sedikit, misalkan membuat briket dari pohon daun jati, ranting jati, membuat pupuk, kan saya masuki IPA sedikit aja, tapi mereka sangat tertarik, antusias. Nah, di situ saya terbersit Pak, nanti untuk memunculkan antusias setelah praktikum tidak hanya presentasi saja tapi mereka seperti P5 mereka pamer hasil produknya, mereka bisa presentasinya, mereka bisa entah itu di kertas langsung ditaruh di depan kelas atau ditampilkan di sosmed langsung dengan bahasa komunikasi mereka sendiri. Jadi ada tantangan. Saya naikkan antusias mereka melalui tantangan belajar. Ini baru terpikir juga nih Pak. Aduh, terima kasih loh Pak Fitriono. Luar biasa. Ternyata berdampak ini. Iya, sangat bermanfaat ya Bu. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan hal tersebut? Berhubung ini memang keadaannya ini kan memang sedang tes penilaian akhir semester atau SAS akhir semester ya Pak. Ya berarti saya persiapan ini untuk tahun ajaran nanti semester genap akan saya persiapkan, rencana pembelajaran saya akan saya tambahi, revisi sedikit tentang tantangan belajar yang lebih di akhir setelah mereka praktikum atau materi di kelas sehingga mereka tertantang untuk meningkatkan antusias belajar mereka. Nah, kayak gitu, Pak. Wah, keren Bu. Saya membayangkannya sangat menarik itu bagaimana pembelajaran IPA dikombinasikan dengan P5. Itu menarik Iya, Bu. iya. Adakah rencana kolaborasi Bu dalam Eh, hal ini? Boleh Pak, tapi sekali lagi kolaborasi semuanya akan saya paket hemat melalui sosmed, melalui media massa, melalui YouTube, TikTok, Instagram, itu kolaborasi paket hemat. Kenapa Pak? Tidak mungkin saya mengajak anak-anak SMP bawah untuk naik ke Wonosoco, sementara musim hujan sudah tiba. Ini tadi saya membelah laut. Iya. Iya Pak. Jadi kayak Oh, gitu iya. nanti
Pak, rencana saya ke depan dan memang insya Allah tetap saya terapkan, saya perbaiki. Oh iya, ada satu sisi yang terlupakan. Ternyata kenapa nggak meniru P5 saja? Di P5 anak-anak sangat antusias. Kenapa begitu masuk mapel IPA antusias menjadi berkurang? Padahal muatan P5 itu saya kasih nuansa IPA. Kok mereka seneng kayak gitu? Mungkin kolaborasinya akan ini ya Pak, sama seperti P5 juga. Tapi sayangnya di kelas saya kelas kecil Pak, jadi hanya ada kelas 7, hanya ada kelas 8, hanya ada kelas 9. Andai kata itu nanti kelas ada 7A, 7B, 7C sampai H misalkan, nah itu kolaborasi tertekan, tersimpel ya saingan antar kelas, kompetisi antar kelas kayak gitu Pak. Wah, saya melihatnya sangat menarik ini, di mana Bu Nuwing ini sudah mempunyai skema yang terkonsep, saya melihatnya. Keren Itu Ibu. Nah, tindak lanjut ketika hal tersebut sudah terlaksana apa Ibu? ketika itu sudah terlaksana, saya akan terus melakukan pembaharuan. Misalkan menggabungkan dengan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi tetap akan saya masuki, semua akan saya tunjukkan di semester genap karena memang ini sudah akhir semester. Jadi tindak lanjutnya selalu menaikkan antusias belajar secara konsisten Pak. Jadi akan terus-menerus dan secara terstruktur kayak gitu, tidak hanya di awal saja terus berikutnya tidak jadi kayak gitu. Jadi konsisten tidak lanjut saya nanti. Ya, ini pertanyaan terakhir Ibu. Nah, dari diskusi kita kali ini, nah apa saja yang Ibu dapatkan? Iya, yang pertama, tadi saya sudah agak menyerah gitu ya Pak, nanti semester depan mau apa gitu, ini anak-anak kayak gini. Nah, saya dari pembicaraan dengan Pak Fitriono, saya jadi bisa lebih mengelola emosi saya lebih tercerahkan. Oh iya benar, ternyata pembicaraan kita seperti ini memberikan solusi terhadap permasalahan saya. Padahal tadi hanya dipancing-pancing sedikit sama Pak Fitriano, ketemu ide baru. Nah, ini yang saya harapkan nanti kita berkelanjutan, Pak. Nanti Pak Fitriano bisa mengecek benar nggak antusias anak di kelas 7 meningkat. Ini sebagai modal penelitian saya ini, Pak, malah. Ini beneran, Pak. Jadi ini alami, Pak, masalah saya terpecahkan berkat pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Pak Fitriono yang membangkitkan ide-ide yang baru, emosi saya jadi lebih lebih terkendali. Terus saya merasa oh ada komunitas guru dari Pak Fitriono, ternyata masalah saya nanti juga bisa terpecahkan gitu Pak. Ya, cukup ya Bu Nuwing. Kayaknya sudah. Iya. Gimana mau gantian sekarang atau ada persiapan? Ini Nah, saya tuh nggak bisa menghitung 15 menitnya, berarti kalau ini 15. Saya nggak hitung loh tadi, berapa tadi jelasin. 15.09 ditambah 15. Oke, 15.24 nggih. Saya sampai 15.24. 15.24. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fitriono. Selamat sore. Selamat sore Bu Nuwing. Oke, alhamdulillah ya Pak bisa jumpa lagi di acara coaching ya Pak. Di sini saya sebagai coachnya dan Pak Fitriannya sebagai kusinya. Nah Pak Fitriannya kalau boleh tahu nih rencana pertemuan kita sore ini memiliki tujuan apa ya Pak? Iya Ibu, di sini itu saya sedikit ingin curhat ya Bu. Iya. Bagaimana saya dulu di kelas tinggi, kemudian beralih di kelas rendah. Kebetulan ini baru menginjak 1 tahun berjalan ini Bu. Nah, Iya. saya itu sering melihat anak-anak kelas rendah itu ini Bu, kurang fokus dalam pembelajaran. Mereka itu lebih sering bermain, lari ke sana ke sini. Nah, saya ingin itu ini Bu, curhat. Bagaimana Iya. sih cara kita pengondisian kelas agar anak itu tetap fokus belajar tapi ya asik
bisa bermain seperti itu, Ibu. Ya, oke. Oke, Pak. Jadi tadi Pak Fitriyono 1 tahun itu baru ya, baru tadinya di kelas tinggi. Kalau boleh tahu di kelas berapa tadinya, Pak? Di kelas 5, Ibu. Di kelas 5 SD. Kemudian sekarang mengajar, maksudnya di kelas berapa? Konsentrasinya di kelas Di berapa? kelas 2, Ibu. Wah, iya saya ikut merasakan. Wah, merasakan sekali itu. Ibaratnya kalau saya dari SMA turun ke SD ya, Pak. Wah, saya merasakan Iya, merasakan perubahan emosi yang sangat jauh berbeda. Anak kelas 5 sudah berpikir abstraknya sudah jadi. Nah, ini sementara anak kelas 2 masih harus benda-benda konkret gitu ya, Pak. Nah, di situ iya. anak-anak tadi permasalahannya masih kurang fokus, masih lari ke sana kemari. Oke, wah ini berarti anak kelas 2 di tempat Pak Fitriyono sehat-sehat semua ini. Iya, Ibu. Oh, Saya semua suka iya, mereka. iya. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih posisi Pak Fitriyono selama ini, selama perubahan 1 tahun dari kelas tinggi ke kelas rendah untuk mencapai tujuan harapan tadi untuk supaya anak-anak bisa fokus, kondisi kelasnya bisa terkondisikan, anak-anak bisa bermain tapi tetap belajar seperti itu ya. Nah, kira-kira ada di posisi mana kalau saya boleh tahu? 1 sampai 10. Nah, kalau dari rentang skala 1 sampai 10 ya, Bu, saya menilai diri saya ini masih berada di posisi 5, Ibu. Karena jujur saja, sampai hari ini pun saya masih belajar bernyanyi-nyanyi, bagaimana membuat anak itu juga ikut senang, mengikuti arahan kita, seperti itu, Ibu. Karena dari kelas tinggi ke kelas rendah itu memang benar-benar harus merubah mindset kita, terus bagaimana Mhm. kita mengenal karakteristik tiap anak. Nah, Iya, itu perlu proses, Ibu. Saya mencoba, ikut seperti mereka, ikut senang, belajar iya. menyanyi-nyanyi dulu. Saat ini saya itu Iya, kalau saya bisa menangkap, merasakan emosi yang Pak Fitriyono rasakan. Jadi ini bisa, misalkan kita sudah di lagu anak-anak remaja ya, sudah lagu-lagu galau, ini TikToknya kembali ke lagu-lagu anak-anak ya Pak ya. iya, Oke, jadi Pak Fitriyono berjuang keras ya untuk berusaha mengubah mindset tadi, berusaha latihan menyanyi sesuai versi anak-anak. Saya nggak bisa bayangin, apalagi Pak Fitriyono seorang bapak lagi, maksudnya harus dengan gaya kemayu anak sekarang, TikTok-TikTokan nah, gitu. iya itu. Iya, kayak gitu. Nah, itu sudah menjadi kekuatan loh bagi Pak Fitriyono menurut saya. Jadi Pak Fitriyono sebenarnya sudah mengondisikan kelas dengan berusaha, berupaya, latihan nyanyi, mengeksplor diri lebih dalam, menyesuaikan lagu anak-anak seperti itu. Wah, itu luar biasa. Butuh berapa lama Pak itu? Kalau boleh saya tahu, hitungan hari ya pasti. Ya cukup cukup lama lah karena ternyata itu lagu anak-anak itu kan kita harus apa ya tiap ini loh Bu, tiap ada perubahan lagu kita harus mengikuti semacam itu. Terus bagaimana kita menyisipkan nilai-nilai ke dalam situ, mengajarkan ke Iya. anak. Nah, itu Bu yang saya masih belajar pada tahap itu. Iya. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, latihan nyanyi udah sesuai anak SD. Kira-kira Pak Fitriyono untuk mencapai tujuan supaya anak bisa fokus dalam belajar di kelas sambil bermain, sambil berlari, sambil bernyanyi, masih tetap bisa belajar. Nah, rencana aksinya apa ya Pak kira-kira, strateginya mungkin untuk memfokuskan anak, mengkondisikan kelas untuk belajar, kira-kira rencana aksi atau strategi apa yang kira-kira akan dipakai oleh Pak Fitriyono? Nah, ini Bu, saya itu kepikiran pengen mengadopsi yang saya pernah lakukan di kelas 5. Mhm, Itu saya pernah membuat semacam game, mhm, terus sekolah kita kan dapat ini Bu, bantuan Chromebook. mhm, mhm, Nah, anak-anak itu saya mensuruh main game sambil mhm. ini pakai Chromebook juga. Wah, Jadi seru ya? mereka itu Iya, jadi mereka itu fokus pada game, padahal Mhm, game itu juga saya sisipkan soal-soal. Nah, mhm, seperti itu, Bu. Selain anak bisa mengoperasikan Chromebook, anak juga
ini berlomba-lomba untuk menyelesaikan game itu dan memperoleh skor tinggi. Saya ingin mengadopsi itu, Ibu. Saya belajar ke kelas 2. Mungkin agak lebih susah karena itu kelas rendah. Kalau rencananya sih saya ingin berkolaborasi lah Bu, nanti sama guru lain membantu ikut inilah bagaimana membimbing anak mengoperasikan Chromebook, mengawasi mereka. Nah dari situ dulu lah Bu, akan saya lakukan seperti itulah nanti ke depannya. Wah, berarti Pak Fitriano sudah ini ya berkomitmen untuk melakukan kolaborasi ke depannya bersama guru-guru lain supaya anak-anak tetap fokus di dalam kelas dengan main game padahal itu sedang belajar karena gamenya disisipi soal. Jadi tanpa sadar anak-anak sudah terkondisikan dan sudah fokus melalui ini ya adopsi game seperti yang dilakukan saat di kelas tinggi. Wah luar Iya biasa Ibu. sekali. Nanti kira-kira selain guru, selain itu berarti Pak Fitriano rencana tanggung jawabnya tidak lanjut setelah sesi coaching ini apa? Setelah sesi coaching dengan saya ini ke depannya tidak lanjutnya seperti apa? Tentu ini ya Bu, kita kan tidak bisa setiap hari terus bermain game terus kan tidak Bu. Juga anak kan ada bosannya juga kan namanya juga anak-anak kan. Iya. Nah, yang akan saya lakukan itu pertama bagaimana membuat permainan fisik. Tadi kan game. Nah, Iya. sekarang saya ingin berlatih membuat game fisik. Nah, tapi game itu semacam game edukasi seperti puzzle, menyusun puzzle semacam itu. Nah, itu kan sangat menarik Bu. Saya melihatnya itu sangat menarik untuk anak. Nah, selain dari game tadi, game dari internet, game fisik, mungkin ada beberapa referensi yang mungkin saya coba cari Bu, untuk inilah bagaimana untuk pengondisian anak di kelas rendah supaya bisa fokus dan tetap senang mereka belajar. Seperti itu. Iya, wah luar biasa sekali. Saya juga dapat ilmu baru dari apa yang Pak Fitriano ceritakan. Jadi Pak Fitriano secara keseluruhan ini sebenarnya sudah ini ya Pak, kalau sudah melakukan hal-hal baru. Sebenarnya posisi Pak Fitriano ya tidak di poin 4. Kalau saya lihat Pak Fitriano sudah ke angka 7. Pak Iya Fitriano Bu. game. Iya, dari apa yang Pak Fitriano ceritakan tadi, menurut saya Pak Fitriano saat ini dari cerita yang Pak Fitriano uraikan sudah ada di posisi 7 kalau menurut saya. Karena lebih ini ya apa latihan nyanyinya mungkin biar anak-anak lebih fokus ya. Tapi melalui game tadi ya, melalui game yang disisipi soal, bahkan nanti ke depan tindak lanjut rencana aksi berikutnya tidak hanya sekedar game karena anak-anak tentu bosan diubah dengan game fisik berupa puzzle. Wah ini akan dinanti anak-anak di semester berapa Pak kira-kira sama mungkin ya? Iya Bu, ya rencana semester 2 berjalan inilah Bu. Iya, Nanti. nanti berarti di kegiatan coaching berikutnya saya ingin melihat indikator keberhasilan dari apa yang kita lakukan sore ini. Gitu, Pak Fitriana ya. Oke. Iya. Kita sudah ada komunitasnya ini. Jadi nanti kita saling ini ya berbagi. Oh kemarin Pak Fitriana di sini apa nilainya bisa naik ke angka 10. Wah ini luar biasa. Gitu saja Pak Fitriano dari saya. Semoga di sini Pak Fitriano bisa tercerahkan tentang permasalahan anak-anak kelas rendah, tetap semangat. Anak-anak kelas rendah itu lebih lucu dibandingkan anak-anak kelas tinggi dan itu membuat Pak Fitriano semakin semangat untuk berlatih dan tetap awet muda Pak. Bersama anak-anak kelas rendah. Iya Bu, saya juga berterima kasih Bu dengan saling sharing dengan Bu Numing. Jadi saya itu tadi sebenarnya nggak terbuka Bu, ya dapat ide semacam itu. Kenapa nggak kita coba aplikasikan ke kelas rendah ya? Kenapa harus kelas tinggi saja yang pegang Chromebook? Padahal mereka kan juga punya hak semacam itu. Mereka Iya, juga ingin tahu, oh Chromebook itu apa, terus iya. cara mengoperasikannya bagaimana. Nah, terima kasih Bu, dengan sharing dengan Ibu, tadi saya mendapat suatu pencerahan.
oh ternyata mungkin bisa kalau kita mau belajar dan berlatih terus mencoba. Saya yakin bisa lah Bu, nanti saya Ya, terapkan di kelas saya seperti pasti itu. bisa. Semangat Ya, untuk mengubah dari yang sebenarnya menurut saya sudah di poin 7, dari poin 7 naik level ke poin 10, keren-keren luar biasa. Oke Pak Fitriawan, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.